Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Tarigan. Di sini saya ingin mempresentasikan dari mata pelajaran perancangan IoT dalam industri dengan judul Implementasi IoT dalam Pengendalian Keamanan Gudang Penggunaan Microcontroller di PT Net Solution. Pada bagian pendahuluan, gudang penyimpanan tidak mendapat pengamanan yang khusus dari pemilik, tidak selalu dijaga dan jarang dipantau. Gudang penyimpanan sangat rawan dijadi target tindak kejahatan seperti pencurian, pembobolan, dan lain sebagainya. Tindak kejahatan pencurian pada gudang pada akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Sering kita saksikan di televisi dan surat kabar. Banyak pembobolan dan pencurian pada gudang-gudang penyimpanan sehingga angka kriminalitas pun terus meningkat. Pada tugas kali ini saya memiliki dua landasan teori. Yang pertama itu ialah microcontroller merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Kemudian yang pada microcontroller tersebut bisa kita lihat pada gambar berbentuk seperti chips. Inilah bentuknya. Oke. Untuk yang keduanya yaitu Arduino. Arduino adalah papan ini merupakan perangkat keras yang sifatnya open source sehingga boleh dibuat oleh siapa saja. Arduino dibuat dengan tujuan untuk memudahkan eksperimen atau berwujud dan berbagai peralatan yang berbasis microcontroller. Bisa kita lihat pada gambarnya yaitu seperti bentuk Arduino. Oke, kita lanjut. Alat-alat yang digunakan dalam pengamanan ini adalah yang pertama itu Arduino Uno, kemudian yang kedua itu modul SIM800L, sensor fingerprint FVM10A, kemudian solenoid door lock, kemudian sensor fire atau passive infrared, kemudian passive buzzer, kabel jumper, laptop, handphone, adapter 12 volt, LCD 12C, step down converter, relay, adapter 5 volt 1A. Kemudian pada perancangan hardware bisa kita lihat pada gambar tersebut peneliti melakukan perancangan perangkat untuk menjalankan sistem keamanan gudang berbasis microcontroller Arduino Uno. Dalam hal ini perangkat hardware seperti Arduino Uno, modul SIM800L, sensor fingerprint, sensor fire atau passive infra, selected door lock, modul LCD 12C dan passive buzzer dipasang dan dihubungkan menggunakan kabel jumper sesuai dengan port masing-masing dan kemudian diuji berdasarkan program yang sudah komplit ke dalam Arduino Uno. Keberhasilan pengujian ditentukan oleh pemasangan tiap port yang tepat. Jika port dipasang salah satu, maka fungsi yang dibuat oleh program tidak dapat tersampaikan menuju perangkat hardware. Begitu juga sebaliknya, jika program yang dimasukkan
terdapat kesalahan dalam penulisan Word, maka alat juga tidak akan berfungsi. Oke, di sini kita lihat pada gambar seperti inilah kerangkanya. Sistem perancangan pada bagian hardware. Oke, selanjutnya pada perancangan sistem. Perancangan sistem keamanan berbasis mikrokontroler Arduino. Bagian struktur sistem dibagi menjadi dua, yaitu bagian struktur sistem keamanan pintu menggunakan sensor fingerprint dan bagian struktur sistem keamanan anti maling. Bagian A, bagian struktur sistem keamanan pintu. Bagian struktur sistem autentikasi masuk pintu terdiri dari Arduino Uno, sensor fingerprint, solenoid, door lock, dan LCD 12C. Oke, pada bagiannya kita lihat yang di paling atas yaitu fingerprint, kemudian turun ke Arduino Uno, kemudian dibagi dua kembali pada solenoid, door lock, dan LCD 12C. Kita lihat pada 3.5 bagian struktur sistem autentikasi masuk pintu. Kemudian B, bagian struktur sistem mendeteksi anti maling. Struktur sistem anti maling terdiri dari Arduino Uno, sensor FIR, passive buzzer, dan modul SIM 800 volt 1. Kita bisa lihat pada bagiannya yaitu yang pertama itu sensor FIR, kemudian turun ke Arduino Uno, kemudian dibagi dua, dibagi ke SIM 800L, kemudian passive buzzer. Pada C, flowchart. Flowchart sistem bagian alir program atau program flowchart. Ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan alir sistem secara rinci atau proses yang ada pada sistem. Oke, kita lihat pada bagiannya. Yang pertama itu mulai, kemudian turun ke input sidik jari, kemudian ke fingerprint, dari fingerprint dikirim ke verifikasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu verifikasi, yang kedua itu database fingerprint. Kemudian dari database fingerprint kembali lagi ke pengecekan fingerprint. Verifikasi dibagi menjadi dua, diturunkan menjadi dua, yaitu kepada pendaftaran sidik jari, kemudian ke solenoid terbuka. Pada pendaftaran sidik jari itu dia menurun kedua bagian, yaitu registrasi sidik jari atau ke LCD menampilkan keluaran informasi. Dari registrasi sidik jari itu kembali ke input sidik jari. Kemudian pada verifikasi solenoid terbuka turun kembali ke pada LCD menampilkan keluaran informasi. Setelah itu selesai. Oke, selanjutnya kesimpulan pada jurnal ini yaitu dari penulisan skripsi ini tentang sistem keamanan gudang berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan berhasil pencobaan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Sensor fingerprint FPM10A berfungsi baik dengan LCD 12C dan solenoid, door lock, dan sensor FIR atau passive infrared berfungsi dengan baik dengan modul SIM 800L untuk mengirimkan informasi melalui SMS dan buzzer sebagai alarm. Setiap karyawan gudang harus melakukan registrasi fingerprint agar bisa masuk ke dalam gudang. Kemudian apabila sensor mendeteksi suhu,
tubuh manusia yang sedang bergerak. Sistem akan mengirimkan pesan SMS kepada user dan juga menyalakan alarm buzzer. Sistem keamanan gudang berbasis microcontroller Arduino Uno sangat berguna untuk keamanan gudang. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keamanan pada pintu dan memberikan informasi saat terjadinya hal yang tidak diinginkan. Oke, baiklah. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.